Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penafsiran klasik dan modern terkait dalam surah Al-Kafirun ayat ke-6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di sini saya akan menjelaskan sedikit surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah Makkiyah yang terdiri dari 6 ayat dan diturunkan sebagai respons atas tawaran kompromi akidah dari kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Surah ini menegaskan kemurnian tauhid dan penolakan terhadap pencampuran keyakinan. Konsep toleransi antar umat beragama dalam ranah sosial secara eksplisit tercermin dalam Quran surah Al-Kafirun ayat ke-6 melalui prinsip lakum dinukum waliyadi, yang menegaskan sikap saling menghormati perbedaan keyakinan tanpa mengorbankan akidah masing-masing. Langsung saja kita masuk perbedaan antara penafsiran klasik dan penafsiran modern dalam surah Al-Kafirun. Dalam tafsir klasik, ayat lakum dinukum waliyadin dipahami sebagai pernyataan tegas Rasulullah SAW terhadap kaum musyrik Mekah, yang mengajak kompromi dalam urusan akidah. Para mufassir klasik seperti Ibnu Katsir dan Al-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika orang-orang Quraisy menawarkan agar Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan mereka dalam waktu tertentu, dan sebagai gantinya mereka akan menyembah Allah pada waktu lain. Tawaran tersebut ditolak secara total melalui surah Al-Kafirun yang ditutup dengan ayat ini. Menurut tafsir klasik, kalimat ini bukan sekadar pernyataan toleransi, tetapi lebih utama sebagai penegasan pemisahan keyakinan. Islam menolak segala bentuk pencampuran ibadah dan kompromi teologis. Karena tauhid adalah prinsip yang tidak dapat ditawar, namun penolakan tersebut tidak diiringi dengan paksaan atau kekerasan. Setiap pihak dibiarkan menjalankan agamanya masing-masing tanpa intervensi. Dengan demikian, toleransi dalam perspektif klasik bermakna tidak saling memaksakan agama, menjaga jarak dalam urusan akidah, dan menghindari konflik keyakinan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam sejak awal mengakui keberadaan agama lain, meskipun tetap meyakini kebenaran ajarannya sendiri. Selanjutnya kita masuk dalam tafsir modern. Tafsir modern, khususnya tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, ayat ini dipahami sebagai landasan penting bagi toleransi dan konsistensi damai dalam masyarakat majemuk. Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini tidak mengandung atas permusuhan, melainkan pengakuan terhadap kebebasan beragama. Setiap manusia memiliki hak untuk memilih dan menjalankan keyakinan tanpa tekanan. Menurut penafsiran modern, frasa lakum dinukum waliyadin menunjukkan bahwa Islam membedakan antara kebenaran teologis dan hubungan sosial. Secara teologis, Islam tetap memegang teguh ajaran tauhid dan tidak mengakui kebenaran semua agama secara relatif. Namun secara sosial, Islam membuka ruang dialog, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dengan memeluk agama lain. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, ayat ini dipahami sebagai prinsip dasar kerukunan antar umat beragama, di mana perbedaan keyakinan tidak menjadi alasan untuk diskriminasi atau konflik. Toleransi dalam tafsir modern berarti menghormati hak orang lain untuk berbeda tanpa harus mengorbankan keyakinan sendiri.
Jadi kesimpulan dari surah Al-Kafirun ini berdasarkan penafsiran klasik dan modern, mengajarkan konsep toleransi antar umat beragama yang seimbang. Toleransi bukan berarti mencampur adukan akidah atau menyamakan semua agama, tetapi memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Islam bersikap tegas dalam urusan iman, namun tetap menjunjung tinggi nilai kedamaian, keadilan, dan penghormatan dalam kehidupan sosial. Ya, mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya terkait penafsiran klasik dan modern dari surah Al-Kafirun. Kalau ada salah, tolong dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.